Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Baik, sebelum pembahasan ini dimulai, marilah kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang melatih jiwa yang membersihkan akhlak kita sendiri dan mengobati hati kita sendiri dari keburukan. Ya, kita langsung saja kita teruskan. Ini yang kita bahas yang pertama ini tentang akhlak mulia ya. Jadi akhlak mulia ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh para utusan atau rasul. Ini merupakan amalnya para shodiqin. Akhlak yang baik itu sebagian dari agama dan hasil dari sikap sungguh-sungguh dari latihan para ahli ibadah dan para muttaqin. Sedangkan akhlak yang buruk itu merupakan racun pembunuh dan yang membinasakan. Akhlak buruk itu merupakan pintu-pintu yang membuka menuju neraka ya, yang nanti apinya dinyalakan oleh Allah itu sampai ke hati manusia. Oleh sebab itu keburukan-keburukan akhlak itu haruslah segera diobati. Karena jika dibiarkan terus, maka penyakit itu akan menumpuk di dalam hati kita. Untuk menyembuhkan penyakit hati ini, maka seseorang harus mengetahui sebab-sebab mengapa ia kok terkena penyakit dan bagaimana langkah berikutnya untuk mengatasi semua itu. Karena itu dalam keseharian kita harus selalu mawas diri, introspeksi diri. Ya, kita habiskan waktu untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Ngapain kita ngoreksi orang lain, toh kita sendiri belum tentu benar. Biarlah orang lain ya dikoreksi oleh Allah sang pemiliknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad aflaka man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Lalu ada lagi firman-Nya, wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi dan kekasihnya, memuji dan memperlihatkan kenikmatannya kepada mereka. Dan sesungguhnya engkau mempunyai budi pekerti yang tinggi. Aisyah radhiyallahu an ini pernah berkata, Rasulullah itu budi pekertinya adalah Al-Quran. Dan pernah ada seseorang itu menanyakan tentang akhlak yang terpuji. Maka Rasulullah membacakan ayat yang artinya begini, jadilah engkau pemaaf dan perintahkan orang untuk mengerjakan kebaikan serta berpalinglah dari orang-orang yang tidak berpengetahuan.
Jika seseorang bersungguh-sungguh memperhatikan dirinya sendiri, maka terbukalah mata hati dan diketahuilah penyakit-penyakit yang mengotori hati. Kemudian dicari penyembuhnya itu nanti apa. Adapun penyembuh penyakit hati adalah dengan cahaya ilmu dan keyakinan atau keimanan kepada Allah. Jika seseorang tidak memiliki ilmu yang cukup, maka hendaknya ia beriman serta mengikuti orang lain yang melakukan cara itu atau meniru orang lain yang lebih maksudnya lebih dari dia dalam bidang keilmuannya. Dan iman itu pun juga ada beberapa tingkatan. Sedangkan ilmu itu mengikuti iman. Karena sesudah imannya Allah Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, biar saya ulangi. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini artinya orang-orang yang lebih dekat pada jalan yang lurus, sedangkan istiqomah itu ditempuh begitu sulit. Maka seseorang itu perlu untuk memperbanyak doa kepada Allah. Setiap hari 17 kali dengan membaca ihdinas siratal mustaqim, karena di dalam sholat kita ada 17 rakaat dalam sehari semalam sholat wajib. Ihdinas siratal mustaqim itu kan tunjukkanlah aku pada jalan yang benar. Ini karena kita wajib membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat dalam sholat wajib maupun sholat apapun, Fatihah ini wajib dibaca. Berketetapan hati menempuh jalan yang lurus memang tidaklah mudah. Namun hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mendekati jalan yang benar itu. Orang yang ingin selamat haruslah menyadari bahwa tidak ada keselamatan baginya kecuali dengan amal yang baik. Dan amal yang baik itu tidak akan bisa dilakukan jika kita mempunyai akhlak yang buruk. Akan tetapi kita harus mempunyai akhlak yang mulia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka dia Allah itu akan membuka mata hatinya. Lalu ia akan mengetahui kekurangan-kekurangannya. Jika telah sadar akan kekurangannya, maka ia akan bermaksud untuk menyembuhkannya. Namun kebanyakan di antara manusia itu lebih mengetahui kekurangan orang lain daripada dirinya sendiri. Karena ini sudah bersifat umum bahwa manusia itu senangnya mengoreksi orang lain sehingga lupa dirinya sendiri, mengoreksi dirinya sendiri. Kalau kita ingin melihat celah atau kekurangan pada diri kita sendiri, hendaknya memperhatikan beberapa hal Yang pertama, hendaknya berkumpul dan duduk di samping pemuka agama atau orang yang lebih pintarlah di dalam bidang agama yang mengerti atau guru yang pintar. Dengan demikian akan kita ketahui kekurangan dan kelemahan kita selama ini.
Terus yang kedua, hendaknya mencari teman yang benar. Mereka yang tajam mata hatinya dan kuat agamanya. Dengan demikian, teman tersebut akan memperingatkan kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita harus menyadari, ya kalau kita istilah diingatkan, itu jangan marah. Terus selanjutnya, hendaknya mencari manfaat dari kekurangan-kekurangan dirinya yang dikatakan oleh temannya, ya, atau oleh lawannya. Karena pandangan orang yang dibenci itu objektif terhadap keburukan-keburukan kita. Lalu hendaknya kita harus suka bergaul dengan sesama manusia, sehingga kita mengetahui mana akhlak terpuji dan mana akhlak yang buruk. Jika seseorang telah membenarkan atau beriman bahwa nafsu syahwat itu adalah penyakit hati, maka setidak-tidaknya ia akan mendapat pertolongan meskipun tidak memiliki ilmu. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ini kalau tidak salah di surat An-Naziat, ya, kalau tidak salah. Ini ayatnya saya juga tidak hafal karena saya cuma membaca artinya saja. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Ada seseorang yang mengatakan bahwa mereka itu telah dicabut hawa nafsunya dari hatinya terhadap kesenangan atau nafsu syahwat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin itu berada di antara kesulitan, yaitu antara mukmin yang dengki kepadanya, antara orang munafik yang membencinya, antara orang kafir yang memeranginya, antara setan yang menyesatkannya, dan antara nafsu yang menghalanginya. Jadi semakin orang itu beriman, ya cobaannya akan semakin sulit, semakin tinggi. Karena sesungguhnya yang dinamakan dengan pejuang sejati itu adalah orang yang memerangi hawa nafsunya untuk menuju keimanan atau ketaatan kepada Allah. Ya, saya kira untuk bahasan tentang melatih jiwa, membersihkan akhlak dan mengobati hati, cukup sekian. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi, kalau tidak lupa insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sekian. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.